berteduh dan dikasih Tuhan. Puji nama Tuhan, kembali kami mengucapkan salam sejahtera, salam persekutuan dalam cinta kasih dan kemurahan Tuhan kita Yesus Kristus yang telah memberikan baik waktu, baik juga kesempatan yang sangat indah ini untuk kita kembali dapat bersama-sama beribadah kepada Tuhan. Dan kita harus tetap percaya itu semua bukan karena kekuatan kita sendiri, tetapi kita percaya semua itu oleh karena anugerah Tuhan dalam Roh Kudus-Nya yang masih ada di dalam hati kita. Sebab untuk beribadah itu bukan hal yang mudah, tetapi untuk beribadah pada Tuhan karena begitu banyak rintangan, banyak tantangan yang kita hadapi dalam melakukan ibadah pada Tuhan, maka kami katakan tidak mudah kita bisa beribadah pada Tuhan. Tetapi apapun yang kita hadapi itu harus kita jalani, harus kita lewati. Sebab kita yakin percaya bahwa ibadah itu mengandung janji, baik masa sekarang maupun masa yang akan datang. Itulah iman yang kita imani, maka kita harus meningkatkan ibadah kita. Soal kesaksian yang kita sudah lihat, memang kehidupan kita sebagai manusia selalu ada pergumulan. Sebab saya juga melihat dalam kebenaran firman Tuhan, salah satu tantangan para tokoh-tokoh Alkitab adalah keturunan anak-anak. Kita lihat mulai dari Yakub mendapatkan pergumulan dari Ruben, di mana Ruben meniduri petidurannya, menjadi hilang hak kesubuhan. Kita lihat Melibeni, bahwa Melibeni juga memiliki anak yang penuh kejahatan di hadapan Tuhan, sehingga Tuhan membinasakan. Demikian juga Harun, Nadab dan Abihu. Semua itu juga keturunan orang-orang benar. Bukan berarti tidak ada pergumulan kalau kita menjadi orang benar. Baik juga Daud, dia mendapatkan satu pergumulan yang berat dari Absalom yang berontak terhadap Daud, anak kandung sendiri. Tapi yakin dan percaya Tuhan selalu akan menolong. Tidak ada yang terlepas dari pergumulan. Tapi kita sebagai orang benar harus tetap berkeyakinan. Itu menjadi satu proses untuk membentuk kita, bagaimana kita menjadi kehidupan yang teguh di hati Tuhan. Saya juga melihat keadaan ini, salah satu tantangan kita itu adalah pengaruh lingkungan, pergaulan muda-mudi remaja ini. Saya melihat akan merusak moralitas, iman, rohani. Kalau kita orang tua tidak harus menjadi ambil alih yang begitu luar biasa, mengarahkan atau mengedukasi anak-anak ini, semua akan bisa terjerumus dalam dosa itu sendiri. Maka saya selalu berdoa pada Tuhan supaya anak-anak ini tetap anak-anak yang tahu takut akan Tuhan. Saya juga dikunci dalam hal itu, tapi saya yakin perubahan demi perubahan dari kuasa Tuhan. Jadi kita sebagai orang tua akan merestorasi, memperbaharui anak-anak itu sampai nanti anak-anak yang menyenangkan hati kita.
Kalau anak-anak itu sudah menyenangkan hati Tuhan, jangan takut masa depan. Masa depan anak-anak yang takut akan Tuhan ada di tangan Tuhan. Maka kita orang tua harus berperan penting dalam perkara ini. Kita harus berjuang dalam doa. Tadi dikatakan kalau kita emosional, saya juga orang emosional. Dan saya jujur dengan Tuhan, saya berpegang dengan kitab, kalau anakmu salah ambil obat hukum. Mengapa? Sebab kita tidak bisa membiarkan dalam kesalahan, tapi Tuhan katakan jangan menginginkan kematian. Kita tidak boleh inginkan kematian, tapi berubah. Walaupun mungkin kita begitu keras mendidik, tapi tujuan kita untuk kebaikan Tuhan tahu. Tuhan melihat itu. Jangan seperti balik ini, mendidik anak begitu lemah lembut, anak hancur, anak dibinasakan Tuhan. Kita harus tegas, kita harus benar-benar memiliki satu ketegasan, dan anak juga harus menerima ketegasan sebagai orang tua, mengarahkan, mengedukasi kehidupan saudara, sebab saudara tidak tahu apa yang akan terjadi dalam masa depan saudara. Orang tuamu sudah melalui banyak perkara dan dia tahu apa yang harus berbuat bagi kita. Ya, jadi memang berbeda cara orang tua laki-laki dan orang tua perempuan mendidik. Orang tua perempuan ini mendidik dengan perasaan, tapi orang tua mendidik laki-laki, orang tua laki-laki mendidik kita dengan pikiran masa depan, pikiran ini beda. Jadi kita juga sebagai bapak-bapak harus memaklumi istri dan memang selalu pakai perasaan menikah. Tapi biarlah itu semua harus kita kembali sesuaikan demi kepentingan anak-anak ini, sebab kita tahu pergumulan dan perjuangan kita di masa sukar, dan masa itulah yang kita hadapi hari ini untuk membuat kita semakin teguh berdasarkan firman mendidik anak-anak kita. Amin. Amin ya. Puji Tuhan. Amin. Jadi seperti tadi Pak merupakan jangan terlalu dipersalahkan. Tidak, saya katakan tidak. Yang penting didik anak, asalkan jangan sampai meninggal kematian, tapi inginkan pembaruan. Tuhan tahu. Ya, kita harus mendidik dengan kasih. Bukan berarti kalau kita pukul, berarti kita tidak mendidik dengan kasih. Ya, semua kita lakukan itu karena kasih. Amin. Anak-anak juga harus tahu itu. Ya, baik saudaraku yang dikasihi Tuhan, saya akan ajak kita kembali untuk merenungkan firman Tuhan yang tertulis di dalam surat Petrus, dan saya meyakinkan hati bahwa surat Petrus ini ditulis oleh Rasul Petrus sendiri. Tetapi khususnya surat ini sebenarnya bagi umat bangsa Israel. Tapi kita sudah percaya bahwa kita ini sudah umat bangsa Israel rohani, maka surat ini juga akan ditujukan kepada saya dan saudara. Ya, mari kita akan melihat di dalam 2 Petrus pasal yang pertama dalam ayat yang ke-10. Di sini kita melihat satu pernyataan firman Tuhan atau satu arahan dari hamba Tuhan yang dikatakan rasul. Kalau pengamat mengatakan rasul yang tertua itu Rasul Petrus. Dia memang seorang rasul yang berpengalaman di dalam bidangnya sebagai penjalan ikan di lautan, tapi dia pernah gagal. Dan kegagalan itulah membuat dia datang kepada Tuhan, ikut Tuhan, dan disitulah dia diangkat atau dikatakan dipilih untuk menjadi rasul. Nah, surat ini sekarang bukan lagi untuk bangsa Israel secara jasmani, tetapi surat ini sudah ditujukan kepada kita bangsa kafir yang telah dijadikan Tuhan menjadi bangsa pilihan,
bangsa pilihan Tuhan. Amin. Amin. Jadi saya dan saudara adalah bangsa pilihan Tuhan. Maka surat ini akan menjadi satu surat yang harus kita pegang, harus kita imani dalam pribadi kita, hidup kita. Baik, kita akan baca dalam 2 Petrus 1 ayat yang ke-10. Ya, karena itu saudara-saudaraku yang bersabar sungguh-sungguh, supaya panggilan dan pilihanmu makin teguh. Ya, sebab jika kamu melakukannya, kamu tidak akan pernah tersandung. Karena itu saudara-saudaraku berusaha dengan sungguh-sungguh supaya panggilan dan pilihanmu makin teguh. Saya dan saudara, kita yakin bahwa kita adalah orang-orang yang dipanggil. Kita orang-orang yang terpanggil dan kita orang yang terpilih. Artinya terpanggil, saya dan saudara diambil oleh Tuhan dari segala suku dan bangsa. Dan kita kembali dipilih dari orang-orang yang telah dipanggil. Artinya diasingkan dari panggilan itu sendiri. Jadi dua perkara ini sangat begitu benar, harus nyata dalam diri saya sekarang. Kalau panggilan itu bisa berlaku bagi banyak manusia, tapi kalau bicara tentang pilihan itu, tidak banyak manusia, kata firman Allah, banyak yang terpanggil, tetapi sedikit yang terpilih. Berarti siapa yang terpilih? Adalah orang-orang yang terpanggil. Kalau kita bicara di dalam hal keimamatan itu, bahwa orang yang terpilih ini, itulah yang dikatakan sebagai imam. Imam-imam Allah. Itu orang-orang yang terpilih, yang diasingkan dari orang-orang yang terpanggil. Maka dikatakan di sini, supaya panggilan dan pilihan itu makin teguh. Di sini kita melihat ada satu kata kerja. Dikatakan di sini berusaha. Artinya harus berjuang. Sebagai orang yang terpanggil dan orang yang terpilih itu, kalau tidak ada usaha dalam kehidupannya, satu kelak nanti panggilan dan pilihan kita itu akan gugur. Panggilan pilihan kita itu akan hilang. Maka perlu harus ada perjuangan, harus ada usaha. Jangan kita menganggap di saat kita dipanggil oleh Tuhan, dipanggil begitu saja dan begitu saja sehingga kita lengah dalam panggilan. Apalagi kita sebagai orang pilihan. Tadi saya katakan, kalau kita bicara dalam keimamatan, orang yang pilihan itu orang yang dikhususkan, orang yang telah diasingkan oleh Tuhan, bagaikan 12 suku bangsa Israel. Ada suku Lewi, dan dari suku Lewi ada keturunan Kehat atau Gerson yang dipilih oleh Tuhan untuk memegang jabatan pelayanan, untuk menjadi imam-imam bagi Tuhan Allah kita. Jadi kita harus memahami itu sebagai kehidupan anak-anak Tuhan. Jangan kita sampai menganggap panggilan dan pilihan kita itu merupakan perkara yang biasa. Tetapi yang perlu kita harus renungkan di dalam pernyataan kebenaran firman Tuhan itu. Semua kehidupan yang terpanggil, semua kehidupan yang dipilih oleh Tuhan harus berjuang, harus berusaha. Sebab dikatakan Rasul Petrus, supaya semakin teguh panggilan dan pilihan itu. Perkataan inilah yang sering
menjadi satu hal yang membebani saya di dalam pribadi saya. Jangan-jangan panggilan dan pilihan itu di saat kita tidak menjaga, tidak berusaha untuk menjaga, memelihara dalam kehidupan kita, satu saat panggilan dan pilihan itu bisa hilang. Kalau panggilan dan pilihan itu hilang, itu tidak bisa dikembalikan, saudara-saudara. Sebab Alkitab berkata dalam kitab Ibrani, orang yang pernah mengecap kebaikan Tuhan, tetapi dia murtad, artinya keluar dari panggilan dan pilihannya, maka orang itu tidak bisa dibaharui. Sulit untuk kita kembali pada panggilan, sulit kita kembali pada pilihan. Maka seorang imam kalau meninggalkan pelayanan, itu sulit untuk kembali melayani Tuhan. Kita dituntut oleh Tuhan berusaha. Kalau ada kalimat yang dikatakan oleh Rasul Petrus, berusaha dengan sungguh-sungguh, berarti ada tantangan, ada pergumulan, ada sesuatu hal yang harus kita perjuangkan dalam mempertahankan panggilan dan pilihan itu. Jangan kita mengatakan seorang anak Tuhan yang terpanggil, seorang anak Tuhan yang terpilih tidak ada beban mempertahankan panggilan dan pilihannya. Jangankan itu saudaraku yang dikasih Tuhan, seorang hamba Tuhan, seorang gembala, untuk mempertahankan jabatan seorang gembala tidaklah mudah. Selalu ada rintangan, selalu ada tantangan, selalu ada pergumulan. Sebab apa? Sebab setan itu tak pernah berdiam untuk tetap membuat kita keluar dari panggilan dan pilihan kita. Maka saya mengatakan seorang imam, jangan anggap jabatan yang kau miliki itu tidak bernilai apa-apa. Saya mau katakan kepada saudara, kalau kita membaca dalam kitab Wahyu pasal yang kelima, membuat kita menjadi orang pilihan itu darah yang harus berterjun. Saya dipilih oleh Tuhan bukan karena kepintaran kita, bukan skill yang kita miliki dalam kehidupan kita, bukan kemampuan yang kita miliki sehingga saya dan saudara dipilih oleh Tuhan untuk memegang jabatan pelayanan kita. Tetapi kita mengerti, harus memahami, kita dipilih oleh Tuhan. Dalam Wahyu pasal 5 itu dikatakan, oleh karena darah yang suci telah menebus kamu untuk dijadikan menjadi imam-imam bagi Allah. Orang merasakan karena pelayanannya mungkin hanya sebagai singa dalam gereja, dia menganggap sepele pelayanan itu. Dia tidak melihat siapa yang memiliki pekerjaan itu. Dan kita harus memahami setiap pelayanan yang kita kerjakan dalam satu ibadah itu adalah pekerjaan Allah, miliknya Allah, kepunyaan Allah. Itu bukan kepunyaan seorang gembala, bukan kepunyaan seorang gereja, sebuah gereja ini. Apapun yang kita kerjakan dalam pekerjaan Tuhan, apakah itu singer, apakah itu pemain, apakah itu pemain musik, apakah itu pemegang laptop itu, kita harus menyadari itu bukan kepunyaan gereja, tetapi itu adalah kepunyaan Allah, pekerjaan Allah. Sebab karena Allah itu kita kerjakan. Amin. Kita harus menyadari itu. Maka kalau kita mempermainkan jabatan yang kita miliki, bukan gembala yang menjadi lawannya, tapi dia yang memiliki pekerjaan itu, dia Allah. Maka disinilah yang dikatakan oleh Rasul Petrus, supaya kita berusaha dengan sungguh-sungguh untuk apa? Untuk berpegang teguh di dalam panggilan dan pilihan kita, supaya kita jangan ada yang gugur dari panggilan dan pilihan itu. Kita lihat sebentar dalam 1 Petrus 2 ayat yang ke-9, bahwa kita telah dipilih untuk menjadi imam dan raja-raja. Puji Tuhan, supaya kita mengerti apa yang sudah kita terima dari Tuhan. 1 Petrus 2 ayat yang ke-9.
Puji nama Tuhan. Tetapi kamulah bangsa yang terpilih. Perhatikan. Imamat yang rajani. Perhatikan. Bangsa yang kudus. Ya. Umat kemuliaan Allah sendiri. Ya, teruskan. Supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang Sebenarnya kita harus menyadari panggilan dan pilihan kita. Petrus kembali mengatakan, kamulah bangsa yang terpilih. Bangsa yang terpilih itu Petrus kaitkan dengan imamat yang rajani. Itu pilihan. Petrus tidak menyinggung di dalam 1 Petrus 2 tentang orang tepat yang terpanggil, tapi dia bicara tentang orang terpilih. Maka dia kaitkan dengan imamat yang rajani. Tetapi apa yang dikatakan oleh Rasul Petrus supaya kita memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari dia. Lewat apa kita memberitakan perbuatan-perbuatan Tuhan? Kita memberitakan perbuatan-perbuatan Tuhan bukan hanya sebatas kita mengungkapkan firman Allah, bukan hanya sebatas kita berkata-kata tentang firman Allah, tetapi saat kita melayani dalam satu gereja, dalam satu ibadah, kita sedang memberitakan perbuatan-perbuatan Allah yang ajaib. Amin. Amin. Di saat saya berkhotbah semacam ini, saya sedang memberitakan perbuatan Allah. Di saat Bapak Sini membaca firman Allah, dia sedang memberitakan perbuatan Allah. Di saat saudara memainkan musik dengan pujian, saudara sedang memberitakan perbuatan Allah yang ajaib. Amin. Amin. Itu pekerjaan Allah yang harus kita selami dalam kehidupan kita. Sebab Allah telah memberikan karunia-karunia bagi kehidupan gereja Tuhan atau imam-imam, pilihan-pilihan Allah ini. Maka tadi Tuhan katakan, supaya lewat pemeliharaan, lewat usaha kita memelihara panggilan dan pilihan kita itu, untuk mengarahkan saya dan saudara untuk semakin sungguh-sungguh melakukan pekerjaan Tuhan. Amin. Melakukan perbuatan-perbuatan Tuhan yang ajaib. Sebelum kita masuk, bagaimana kita nanti dapat mempertahankan atau berusaha dalam panggilan dan pilihan kita. Saya ingin sedikit mengajak umat Tuhan melihat orang-orang yang gugur dari panggilan atau pilihannya. Salah satu dari antara 12 rasul, ada Rasul Judas. Dia telah dipilih dari sekian orang banyak untuk menurunkan kerasulan atau jabatan rasul. Tetapi di saat dia tidak menghargai atau berusaha memelihara panggilan dan pilihan itu, dia gugur. Artinya dia menjadi satu kehidupan yang binasa sebab tidak ada kemurahan. Beda dengan Petrus. Saat Petrus menyangka Tuhan, masih ada kesempatan untuk dia kembali pada pilihan. Karena apa? Karena memang Petrus itu selalu orang yang selalu menyatakan bagaimana cintanya kepada Tuhan, walaupun kadang-kadang tidak kuat dalam pujian. Tapi Judas, kalau kita melihat sejarah, agak sulit dia mengungkapkan rasa cinta kasihnya kepada Tuhan. Di waktu Tuhan Yesus dimiaki seorang perempuan yang datang dari dia titik, kiranya lebih baiklah minyak itu dibagikan kepada orang miskin ketimbang dituangkan begitu hal tidak berguna. Tuhan tahu, tapi lihat Petrus, walaupun dia tidak mampu, tidak kuat hadap ujian itu, tapi ada rasa cinta yang dalam. Di saat Yesus bercerita tentang pencobaan yang akan dialami, Petrus berkata, kiranya Tuhan jangan itu terjadi bagimu. Satu, Petrus juga berkata, di saat semua itu terjadi, aku akan ikut. Itu menunjukkan satu
sikap yang mencintai Tuhannya. Maka kemurahan itulah yang dilihat oleh Yesus. Maka Yesus menatap, memandang dia dengan cinta, kasih. Dia kembali kepada Tuhan. Tapi Judas ini, saudaraku yang dikasih Tuhan, tidak pernah menghargai kemurahan. Dia dipilih dari seorang dan menjadi seorang rasul. Tetapi kalau kita melihat dalam perjalanan dia, seakan-akan anugerah kasih karunia yang dia terima itu seakan-akan tak pernah dihargai. Tadi saya katakan berulang-ulang. Tapi akhir dari semua itu kita baca sebentar dalam Matius pasal 26 ayat yang ke-14. Haleluya. Bahwa Yesus memanggil atau memilih Judas menjadi imam-imam. Ya, haleluya. Kita baca sebentar di dalam Matius pasal yang ke-26 ayat yang ke-14. Perhatikan baik ya. Kemudian pergilah seorang dari ke-12 murid itu, yang bernama Yudas Iskariot, kepada imam-imam kepala. Ya, di sini kita melihat bahwa Judas ini adalah seorang rasul yang telah mengkhianati gurunya atau Yesus sendiri. Itulah menunjukkan tidak ada sedikit dia menghargai jabatan yang dia pegang atau dia terima dari Tuhan. Dia seorang rasul itu atas anugerah pilihan Allah dalam kehidupannya. Tetapi apa yang dia perbuat, dia sebagai rasul, dia tidak pernah menghargai pribadi Allah yang telah memilih dia untuk menjadi seorang rasul. Apa yang terjadi dalam kehidupan Judas itu? Judas gugur dari pilihannya. Panggilan dan pilihan Judas itu gugur. Saya mengatakan kepada kita semua, panggilan dan pilihan Judas itu tidak pernah kembali kepada dia, sebab Allah telah menutup anugerah, menutup kesempatan itu bagi kehidupan Judas ini. Saya takut dalam hal itu sebenarnya. Yang saya paling takutkan dalam hidup ini, di saat Allah menolak saya menjadi seorang imam. Kalau seorang pribadi manusia tertolak di hadapan Allah, maka tuntutan kebinasaanlah yang harus dia miliki dalam kehidupannya. Dan itulah yang dialami oleh Judas itu. Di saat dia tidak menghargai panggilan, dia tidak berusaha untuk panggilan dan pilihannya supaya semakin tekun dalam Tuhan, maka Allah menutup kesempatan untuk Judas untuk kembali kepada pilihan. Sebab apa? Sebab dalam Matius pasal yang ke-27 ayat 3 dan sampai ayat ke-5 itu, Judas itu bertindak dengan putus asa dan bunuh diri. Mari, walaupun dikatakan di dalam Matius pasal 27 ayat yang ketiga, walaupun ada hati yang menyesali perbuatan-perbuatan itu, tetapi Allah sudah menutup kesempatan dan tidak boleh kembali kepada pilihannya. Hanya diperuntukkan hanya untuk binasa, untuk selamanya. Yuk kita lihat di dalam Matius pasal 27 ayat yang ketiga dimulai. Kita perhatikan baik-baik saudaraku yang dikasih Tuhan. Terus ya, Pada waktu Yudas yang menyerahkan dia melihat bahwa Yesus telah dijatuhi hukuman mati, menyesallah ia. Menyesallah dia itu. Kadang-kadang kita sebagai imam, di saat melakukan dosa, kita tidak ada penyesalan. Sudah melanggar perintah Tuhan, sudah berbuat kejahatan sebagai imam, tapi seakan-akan tidak ada di dalam diri kita ini penyesalan atas perbuatan dosa. Ini tadi kesaksian Pak Bapak. Ini proses ini, karena pilih itu jadikan model imam. Saya juga sedikit karena sebentar. Baru mau diangkat imam sudah ada dicoba.
Kita harus berdoa ini. Seorang imam itu, saya selalu tekankan itu, harus tetap menjaga kekudusannya di hadapan Tuhan. Seorang imam itu harus tetap berpakaian efod di hadapan Tuhan. Pakaian efod ini menjadi pakaian kekudusan seorang imam. Kalau kita tidak memiliki pakaian efod di dalam pelayanan ini, saya sering berkata, mungkin aku melayani, tetapi bagi Tuhan tidak berkenan. Sebab ada pakaian-pakaian yang ditentukan oleh Tuhan bagi seorang imam, untuk membedakan dia menjadi seorang yang berbeda dari kaum awam. Tetapi seringkali saya dan saudara tidak menyadari bahwa kita tidak menjadi seorang imam yang memiliki pakaian yang dikhususkan oleh Tuhan. Dan itulah yang terjadi dalam hatinya Judas. Dia seorang rasul, tetapi tidak ada pakaian keimamatan dalam kehidupannya. Maka dia bertindak untuk melakukan hal yang jahat di hadapan Tuhannya. Mungkin kita berkata, sekurus itu kami imam di hadapan Tuhan. Ya. Karena kita mengetahui yang kita layani itu adalah seorang yang sangat suci dan kudus adanya. Tidak mungkin seorang yang kudus dalam kesempurnaannya kita melayani dengan kotoran yang sangat begitu. Tapi Tuhan mau kita melayani dia dengan kekudusan, kesucian dan kebenaran. Itu tuntutan firman. Bukan aturan dalam satu gereja, tapi firman yang menuntut itu bagi saya dan saudara. Maka di saat sudah saudara yang dikasih oleh Tuhan melakukan hal jahat di hadapan Yesus itu, dia menghina Tuhan, dia menjual Yesus. Saya tidak tahu dasar daripada Judas menjual Yesus, apakah karena uang, apakah karena kebencian, apakah karena, tetapi Alkitab tidak mencatat begitu secara mendetail dalam hal itu. Tetapi yang pasti Judas adalah seorang yang berbuat jahat di hadapan Tuhan. Artinya Judas seorang rasul yang tidak berpakaian pakaian efod. Maka saya katakan hari ini kepada saudara, mari kita koreksi pakaian itu. Artinya kita belajar untuk berusaha di dalam pilihan kita. Terus dan apa yang terjadi dalam hidup Judas ini akan menjadi peringatan bagi saya dan saudara. Puji nama Tuhan. Terus kan? Ya. Lalu ia mengembalikan uang yang 30 perak itu